Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Haji Ahmad Nasir, Bang Muhtar, Ustaz Samin, Bang Heru, segenap jamaah Majelis Talim perwakilan Al-Abror, perwakilan dari Al-Huda dan juga dari Miftahul Khair yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan halal bihalal. Saya mohon minta halalnya, minta dimaafkan apabila dalam pertemuan kita, perkenalan kita itu ada hal-hal yang kurang berkenan saat pengajian. Minta dihalalin artinya saya mohon dimaafkan dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang Allah terima. Amin. Ibadah yang diterima itu artinya bahwa itu ada efeknya. Kalau hanya sekedar sah saja, sah syarat dan rukunnya sudah terpenuhi bisa sah, tapi diterima atau tidaknya itu belum tentu. Orang puasa misalnya, dia puasa syarat dan rukunnya sudah dipenuhi, yang penting dia nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, dari subuh megang bantal aja misalnya, habis subuh tidur lagi, zuhur bangun sholat tidur lagi, sah, udah sah. Tapi diterima apa enggak belum tentu. Namanya qabul itu. Qabul itu diterimanya satu amal, satu ibadah ini tidak terkait dengan syarat sah dan rukunnya. Ciri-ciri amal ibadah yang diterima itu adalah amal ibadah yang hasilnya itu wujud, yang hasilnya itu bisa terlaksana, tujuannya bisa terlaksana. Tujuan dari puasa itu membentuk orang-orang yang bertakwa. Kalau puasa kita memang kemudian membentuk kita lebih takut kepada Allah, maka itu berarti puasa kita diterima. Amin. Tujuan dari sholat misalnya mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat kita udah bisa mencegah perbuatan keji, sudah bisa mencegah perbuatan munkar, berarti itu bukan hanya sah sholat kita tapi juga diterima. Jadi ukurannya diterimanya satu ibadah itu adalah ada efeknya nggak di kita. Tujuan dari ibadah itu terlaksana apa enggak. Boleh jadi seorang ibadahnya, sholat atau puasanya itu sah, tapi tetap jadi orang bangor. Ahlan wa sahlan Ustaz Ahmad Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Astagfirullah. Ya. Yo, David. Siapa nih jadi geser? Lanjut. Boleh jadi ibadah kita syarat dan rukunnya itu sudah terpenuhi secara fikih, tapi apakah diterima sama Allah atau tidak, lihat dari tujuan. Ada orang yang sholatnya terus, ada orang yang puasanya rajin, tapi sama tetangga masih berantem mulu. Nah berarti tujuan ibadah nggak terlaksana, berarti itu cuma sekedar sah, belum qabul atau belum diterima oleh Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Amin. Sehingga bisa membentuk kita lebih mulia akhlaknya.
Bapak hadirin sekalian, memang paling gampang itu ukuran Islam itu akhlak. Orang yang Islamnya paling bagus itu bukan yang paling pintar baca kitab, bukan. Orang yang Islamnya paling bagus bukan yang ibadahnya kelihatannya secara zahir itu paling banyak, bukan. Tapi yang akhlaknya paling bagus. Kalau dia akhlaknya paling bagus, berarti Islamnya paling bagus. Sebaliknya, kalau akhlaknya buruk, ya berarti Islamnya juga masih buruk. Ukurannya itu adalah akhlak. Karena Nabi memang diperintahkan, Nabi diutus itu liutammima makarimal akhlak. Semuanya ibadah kita, ibadah, sholat, puasa itu nanti ujungnya, muaranya itu nanti adalah untuk membentuk akhlak kita. Paling mudah itu adalah mengukur dari akhlak. Kalau akhlak kita itu akhlak kita semakin baik, berarti Islam kita semakin baik. Sebaliknya, kalau akhlak kita masih buruk, berarti Islam kita masih derajatnya masih sangat rendah. Bicara tentang akhlak ini, memang saya dari kemarin itu lagi sering bicarakan tentang hal-hal yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu artinya sesuatu yang sifatnya baik dan dikenal baik, karena dari kata arafa ya'rifu, ma'ruf itu artinya dikenal baik untuk semua orang, bukan cuma untuk orang Islam. Seperti kebersihan itu kan untuk orang non muslim pun baik. Seperti misalnya tertib di jalan, antri misalnya, antri di jalan atau di jalan itu bersikap yang baik di jalanan ketika berkendaraan, itu kan baik untuk semua orang, muslim maupun non muslim. Nah, yang ma'ruf ini yang harus kita biasakan, karena kita membiasakan perbuatan ma'ruf itu berarti kita mencegah bencana malapetaka datang di kampung kita. Kalau kita giat melakukan yang ma'ruf seperti kebersihan, seperti misalnya bertetangga dengan baik, itu yang ma'ruf semuanya, maka insya Allah bencana malapetaka di kampung kita itu hilang. Itu yang ukurannya kebaikan secara umum. Apalagi saudara, kebaikan yang memang sudah jelas Allah perintahkan, kayak sholat, kayak ngaji. Nah, itu tentunya bisa juga menolak bala, bisa juga mencegah mara bahaya malapetaka yang datang ke kampung kita. Kemudian terkait dengan pengajian, insya Allah nanti Al-Halaqah mulai tanggal 10 Mei Ustaz. Jadi nanti ikut setelahnya Hifzul Amal, kemudian juga ada Kamis sore, itu mulai dari tanggal 11, tanggal 10 mulai di sini, tanggal 11, 12 dan seterusnya itu diikuti pengajian-pengajian lain. Dari Miftahul Khair juga mungkin bisa dimulai. Kalau Al-Huda itu kemungkinan baru tanggal 21-nya karena minggu ketiga. Itu juga bisa dimulai. Al-Abror juga bisa langsung dimulai setelah Halaqah dibuka ini. Nanti Halaqah tanggal 10 di sini. Mohon doanya juga, itu sekalian membuka juga sekalian mendoakan Jidah dan Abi Asep beserta istri dan juga mertuanya, juga Ibu Ois kakak saya mau berangkat umroh tanggal 13-nya. Jadi mohon doanya juga buat semua, buat jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin. Allah berikan kelancaran dalam ibadah umrohnya. Barangkali itu saja dari saya, dan saya ucapkan sekali lagi minal aidin al faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian, kayauma waladatuhu ummuh, sebagaimana hari kita dilahirkan oleh ibu kita. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang yang ibadahnya diterima oleh Allah sehingga ada efeknya. Amin. Ada asarnya kepada akhlak kita. Sekian doa. Tutup dengan doa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azwajihi wa dzurriyyatihi wa syekhul azim ma'asum nasiha haji bishir Mustafa Muhammad khalil bishir wa jami'i wa ila haji Muhammad wa al musyahidil hadami wa ila jami'i masyayikhina muallimina wa ila jami' ahli qarabatina almarhumin wal marhumat bi anna Allah taghashahum birrahmah wal maghfirah syai'illah lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq al khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.
Allahumma tsabbitna bil iman, Allahumma tsabbitna bil Islam, Allahumma tsabbitna bit tauhid. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.